Yusak Tobing bisa di mute mic-nya. Oke, salam jumpa buat semua rekan-rekan yang dikasihi Tuhan. Kelihatannya ini ada trouble sedikit di internetnya. Ya, saya sarankan untuk bisa di restart kembali untuk IndiHome-nya ya. Mungkin bisa lancar setelah di restart. Ya, menyapa semua rekan-rekan di MRI Balikpapan, ya khususnya Gembala Sidang, Pendeta Elvis, dan Ibu, dan juga semua rekan-rekan pengurus MRI Balikpapan dan juga seluruh jemaat. Kita bersyukur pada Tuhan karena anugerahnya bagi kita semua yang selalu menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Bersyukur juga saya di Surabaya terus boleh melayani Stris dan juga radio RMC dan boleh makin tersebar dan banyak yang sharing juga mendapat berkat dan dikuatkan melalui pelayanan-pelayanan di radio RMC dan juga di Stris. Kita juga bersyukur melihat perkembangan dari MRI Balikpapan. Ya, biarlah terus boleh menjangkau jiwa-jiwa baru untuk datang kepada Tuhan dan boleh mengenal doktrin reform yang benar, mengenal Alkitab dengan benar, dan terus juga boleh bertumbuh jadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan di dalam pemberitaan firman-Nya. Bapa yang di surga, kami datang kepada Tuhan karena Tuhan yang memanggil kami dan Tuhan yang memperbarui kami dari hari ke hari. Tuhan yang mencelikkan mata rohani kami sehingga kami terus boleh diberi kerinduan untuk mengenal firman-Mu, untuk datang kepadamu, Allah yang sejati, dan untuk hidup kami juga boleh menjadi saksi dimanapun kami berada, membawa banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan boleh berkati kami, beri kami hikmat, bijaksana, surgawi, sehingga apa yang kami pelajari benar-benar berasal daripada Tuhan sendiri dan bukan dari kepandaian manusia. Terpujilah nama Tuhan, Kau berkati rekan-rekan semuanya yang di Balikpapan maupun yang juga mendengar streaming melalui YouTube. Tuhan bisa juga membuat semua jaringan ini bisa berjalan dengan lancar agar firman Tuhan boleh diberitakan di mana saja. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Recording in progress. Baik, saya akan share screen daripada firman Tuhan yang sudah kita bahas selama ini, yaitu seri doa Bapa Kami. Saya tidak berkhotbah lagi tentang Paskah karena Anda juga bisa lihat di YouTube tentang khotbah saya di GRI Citra maupun di Kertajaya tentang Paskah. Ya. Oke, saya lanjutkan seri khotbah saya tentang doa Bapa Kami. Ya, ini seri doa Bapa Kami yang ketiga kali saya khotbahkan. Di waktu Gary Ngagel baru awal-awal mulai, waktu itu masih
PRII ya, masih belum resmi. Saya sudah mengkhotbahkan doa Bapa Kami. Kemudian setelah jadi KRI, saya mengkhotbahkan kembali doa Bapa Kami. Dan ini di Balikpapan saya mengkhotbahkan kembali tentang doa Bapa Kami. Dan semua khotbah saya pasti berbeda, baik yang pertama, kedua, dan ketiga. Oke, kita akan membaca dari Matius pasal 6, ayat yang ke-9. Bagian A saja ya. Injil Matius pasal 6, ayat yang ke-9, bagian A saja. Demikian firman Tuhan, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga. Saya ulangi, fokus dari yang saya mau khotbahkan hari ini, yaitu Bapa kami yang di sorga. Saya sudah beberapa kali juga mengkhotbahkan kalimat pertama dari doa Bapa kami ini, dan ini agak flashback dulu, karena saya sudah mengkhotbahkan sedikit mengenai dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Tapi nanti saya akan lebih memperdalam poin-poin tersebut. Nah, kita membahas mengenai Bapa kami yang di surga. Saya sudah menguraikan mengenai Bapa dan menguraikan juga mengenai kami. Dan hari ini saya akan sedikit mengulas juga tentang kata kami dan di surga. Oke. Ya, ini yang sudah saya khotbahkan yang lalu tentang utilitarianisme. Saya tidak mengulang lagi. Kalau saudara mau mendengarkan khotbah saya yang lalu, bisa di YouTube, di channelnya MRI Balikpapan. Jadi khotbah saya bulan Maret yang lalu ya, tentang ini materi mengenai salah satunya utilitarianisme. Hari ini saya akan melanjutkan, yaitu menekankan mengenai kebersamaan. Ya, jadi kata kami ya, kata kami dalam doa Bapa kami ini ya menyadarkan saudara dan saya bahwa kita itu tidak sendirian menghadap kepada Bapa. Tapi kita sedang bersama-sama semua saudara seiman di seluruh dunia. Bahkan bukan hanya di seluruh dunia, tetapi di seluruh dunia dan di sorga. Karena kita juga punya saudara-saudara seiman yang sudah mendahului kita. Dan mereka sudah di sorga. Dan mereka pun menyembah Allah dan beribadah kepada Allah. Sama seperti kita juga menyembah Allah dan beribadah kepada Allah. Jadi kata kami ini mencakup seluruh orang percaya di dunia ini. Orang-orang pilihan Allah di dunia ini. Baik yang masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Dan juga menjangkau mereka yang sudah berada di surga. Itulah yang dimaksud dengan kebersamaan. Dan itulah yang dimaksud dengan kata kami. Jangkauannya adalah jangkauan gereja yang tidak kelihatan.
Nah, karena itu kalau kita beribadah kepada Tuhan, kita juga sadar saya tidak ibadah ini sendirian saja bersama dengan Tuhan, tapi sedang bersama-sama dengan seluruh saudara seiman, dimanapun berada. Dan itu juga mengingatkan saudara dan saya bahwa kata kami itu menunjukkan bahwa ini relasi saya dengan Allah adalah bukan relasi yang sekedar individual. Ya. Iman Kristen mengajarkan bahwa hubungan saya dengan Allah itu memang hubungan pribadi, tapi bukan individualisme. Karena hubungan saya dengan Allah itu bukan demi kepentingan-kepentingan pribadi saya. Ya, saya banyak belajar dari hal berdoa ini, karena saya dulu dididik bagaimana saya itu memperlakukan Allah dalam kaitan dengan kepentingan-kepentingan pribadi saya. Jadi kalau saya sakit, ya saya minta Allah menyembuhkan saya. Kalau saya punya problem, kesulitan dalam hidup saya minta Tuhan menolong saya untuk lepas dari problem saya. Ya, entah masalah saya studi waktu itu masih mahasiswa, atau masalah teman hidup, atau masalah keuangan misalnya gitu ya, kurang duit dan sebagainya. Ya banyak masalah lah itu yang dalam kaitan kepentingan pribadi. Ya sekali lagi kepentingan pribadi. Tapi setelah saya makin belajar dan saya mendalami teologi reform, saya mendalami kekristenan secara seutuhnya, maka justru kepentingan pribadi itu bukan lagi menjadi fokus dalam doa yang benar. Ya, nah, saya harap Anda juga belajar sama seperti saya belajar. Jadi fokus doa orang percaya itu bukan berfokus pada kepentingan pribadi. Karena saya sudah berulang kali juga menekankan bahwa doa orang Kristen itu bukan untuk menyuburkan keegoisan kita masing-masing. Kita menonjolkan kepentingan pribadi kita dalam doa-doa kita. Itu sama dengan menonjolkan keegoisan. Ya. Menonjolkan atau menyuburkan antroposentris, berpusat pada manusia dan kepentingan manusia. Cuma mungkin ada yang menanggapi ya. Lalu ada yang bilang, lah memangnya kita ini kan hidup tidak mungkin lepas daripada kepentingan pribadi, Pak. Sehingga apapun yang kita juga doakan atau berdoa kepada Tuhan itu ya berkaitan juga atau berfokus juga bagi kepentingan pribadi. Nah, itu orang yang belum memahami sebetulnya untuk apa sih kamu hidup. Tujuan kamu hidup itu untuk apa? Dan kenapa Tuhan memberi kamu hidup? Nah, itu yang perlu direnungkan baik-baik. Saudara dan saya diberi Tuhan hidup itu dengan tujuan apa? Kalau sampai Anda menyimpulkan bahwa Tuhan memberi saya hidup supaya saya mementingkan kepentingan pribadi saya, berarti Anda nggak paham tentang tujuan Allah menciptakan
langit dan bumi, dan tujuan Allah menciptakan manusia, Anda nggak paham itu. Dan apalagi kalau kita sudah memahami mengenai predestinasi. Kita memahami mengenai kedaulatan Allah. Kita memahami mengenai rancangan Allah yang sempurna dan yang komprehensif. Ya, rancangan Allah itu bukan rancangan di mana Allah itu seperti berhala bagi kita, atau Allah itu seperti jin lampu Aladin bagi kita. Ya, itu bagi saya Anda masih memahami Allah yang nggak jelas. Anda memahami Allah seperti ya tadi itu jin lampu Aladin. Ya, Anda hanya menyembah Allah sebagai berhala, bukan sebagai Tuhan. Nah, itulah yang saya bergumul dalam doa-doa saya. Dan saya harap saudara juga menggumuli itu. Jadi doa itu bukan melulu memikirkan kepentingan pribadi atau mencari solusi terhadap kepentingan pribadi. Dan Tuhan kita bawa dalam kepentingan pribadi kita untuk Tuhan jadi solusinya. Agar kepentingan pribadi kita makin lancar dan makin diberkati Tuhan, kepentingan pribadi kita. Itu benar-benar jauh dari kebenaran yang dinyatakan oleh Alkitab. Ya, jadi saya yakin seorang anak Tuhan pasti diproses, pasti dididik, pasti paradigmanya juga akan diarahkan pada kebenaran demi kebenaran, dan bukan paradigmanya itu makin lama makin berfokus bagi diri sendiri dan kepentingan diri dan kemuliaan diri. Ya, egosentris dan antroposentris, sama sekali tidak. Saya berulang-ulang menekankan ini karena dalam pergumulan saya ini hal seperti ini nggak pernah bisa benar-benar lepas dalam kehidupan saudara dan saya yang masih punya manusia lama, masih punya kedagingan, keakuan, ya itu masih nempel kan dalam hidup saudara dan saya. Ini juga saya sudah uraikan mengenai manusia lama. Nah, jadi kembali lagi dalam kebersamaan. Kalau kita berdoa dalam doa Bapa kami dan menyadari bahwa kita ini adalah dalam kebersamaan menyembah kepada Allah, dan itu bukan demi kepentingan pribadi. Saudara bayangkan kalau misalnya yang menjadi penekanan untuk kebersamaan, tapi di dalam kebersamaan semua hanya berpikir demi kepentingan pribadi, maka kebersamaan itu nggak ada artinya. Saya ulang ya. Kalau kita menekankan suatu ibadah dalam kebersamaan, tetapi dalam kebersamaan itu kita hanya masing-masing dalam kebersamaan itu kita semua hanya mementingkan kepentingan pribadi, dan itu fokus dalam kebersamaan kita, yaitu semua mementingkan kepentingan pribadi, maka kebersamaan itu hanya hal yang semu dan itu bukan kebersamaan yang benar. Oke? Nah, jadi kalau kita sadar bahwa kita ini dalam kebersamaan, berarti dalam kebersamaan itu ada yang fokus yang terpenting dalam kebersamaan. Coba renungkan baik-baik. Ada fokus yang terpenting dalam kebersamaan. Kalau fokus yang terpenting itu adalah ego masing-masing, itu yang terpenting dalam kebersamaan, maka sebaiknya bersama-sama dan tidak bersama-sama itu nggak ada bedanya sama sekali. Karena semuanya mementingkan
individunya masing-masing, pribadinya masing-masing. Tapi kalau sudah dalam kebersamaan, ada fokus yang terpenting secara bersama-sama. Itu beda sekali. Ada fokus yang terpenting dalam bersama-sama. Ya kan? Ya contoh aja yang paling gampang lah, misalnya Anda itu menjalani hidup secara pribadi. Ya Anda kan silakan Anda mau kemana, mau jadi apa, mau mengutamakan apa, silakan itu Anda jalankan sendiri karena Anda hanya berkaitan dengan diri Anda secara pribadi. Tapi begitu Anda masuk dalam kebersamaan, misalkan dalam suatu organisasi atau dalam suatu perusahaan, Anda sudah menjadi satu bagian dalam suatu kebersamaan. Dan Anda sedang bekerja di suatu perusahaan. Maka yang terutama dalam kebersamaan di perusahaan itu adalah kalian bersama-sama menjalankan kepentingan perusahaan. Ya kan? Maka kepentingan-kepentingan pribadi menjadi tidak lagi paling penting di dalam kebersamaan sebagai karyawan perusahaan. Karena dalam kebersamaan sebagai karyawan perusahaan, maka semua sedang bersama-sama berfokus untuk mengerjakan tujuan daripada perusahaan ini, kepentingan daripada perusahaan ini. Nah, itulah kebersamaan. Jadi, misalkan kalau Anda bekerja di suatu perusahaan, tapi Anda terus mementingkan kepentingan pribadi Anda, maka sewaktu-waktu Anda minta izin untuk pulang. Ya, nanti masuk jam 8, jam 10 sudah izin pulang. Loh, kenapa kok izin pulang? Ya, istri saya, Pak, ingin ditemani untuk belanja. Konyol kan? Kalau Anda bekerja di suatu perusahaan dan lalu istri Anda telepon, aduh ini aku lagi mau belanja, nggak ada temennya. Kamu bisa ya pulang dari kerjaanmu untuk menemani saya belanja? Ya, kalau Anda terus-menerus seperti itu di suatu perusahaan, ya toh, ya bosnya akan bilang kepada Anda, ya maaf ya, Anda lebih baik tidak usah bekerja di sini. Loh, tapi saya kan harus mementingkan istri saya, Pak. Ya maaf, Anda kalau sudah berkomitmen bekerja di sini, ya tidak bisa Anda lalu gara-gara istri minta ditemani, lalu Anda mengabaikan tugas dan tanggung jawab Anda di perusahaan ini. Bukan berarti saya mau mengajari Anda untuk tidak mempedulikan istri Anda, tapi itu kan suatu komitmen dalam perusahaan. Dan Anda tetap bisa menemani istri Anda ya di luar jam kerja. Oke kan? Itu bisa diterima kan? Dalam kebersamaan ada fokus yang dipentingkan, bukan lagi mementingkan pribadi masing-masing. Nah, kalau orang masih terus berfokus pada kepentingan pribadi, maka pasti pekerjaan di perusahaan itu akan terganggu. Nanti ada apa sedikit, ya, wah saya tidak bisa konsentrasi, ya kan, karena kepentingan keluarga saya atau kepentingan saya pribadi atau saya punya utang yang nggak bisa bayar, akhirnya saya bisa juga karena kepentingan pribadi saya bisa korupsi untuk kepentingan pribadi saya yang lebih utama dari kepentingan perusahaan. Nah, demikian juga di dalam kita berdoa, kalau kita menyadari saya sedang bersama-sama dengan saudara seiman di dalam
perjumpaan saya kepada Tuhan. Maka bukan lalu waktu ketemu Tuhan, kita semua mementingkan kepentingan pribadi kita kepada Tuhan. Jadi itu bukan lagi kebersamaan, itu berarti Anda hanya menghadap kepada Tuhan untuk kepentingan diri Anda sendiri, dan itu bukan kebersamaan. Anda secara diri sendiri menghadap kepada Tuhan secara pribadi Anda, bukan dalam kebersamaan. Nah, dalam iman Kristen itu bukan menekankan bagaimana Anda secara pribadi mementingkan kepentingan pribadi menghadap kepada Tuhan. Saya tidak katakan bahwa Anda sama sekali hidup itu tidak ada kepentingan pribadi. Tapi ingat ya, sebetulnya hidup kita ini memang untuk apa sih? Dan untuk siapa? Anda diberi hidup itu oleh Tuhan untuk apa dan untuk siapa? Nah, coba renungkan baik-baik. Ya, saya kan sudah memaparkan Roma 14 ayat 7-9. Dan masih banyak ayat-ayat lain yang menunjukkan bahwa kita ini hidup untuk apa dan untuk siapa. Nah, saya baru berfokus pada kebersamaan ini. Ya kan? Jadi kalau kita sadar kita ini bersama-sama dengan seluruh saudara seiman di seluruh dunia, di sepanjang abad, bahkan juga saudara seiman yang di surga. Ini dalam rangka apa? Saya membina relasi dengan Allah ini dalam rangka apa? Nah, saya yakin saudara pasti mulai merenungkan ini sedang dalam kebersamaan. Boleh dikata kebersamaan sepanjang abad. Ya, baik di bumi, baik di surga. Oh, ini dahsyat sekali. Kalau semua orang hanya memikirkan kepentingan-kepentingan pribadi, kebersamaan ini menjadi tidak pernah menjadi suatu fokus yang benar-benar kita pikirkan dalam kita berdoa. Tapi kalau Anda betul-betul menekan, betul-betul menyadari kebersamaan ini, oh, pasti lain lah. Langsung kita sadar apa? Langsung kita sadar kebersamaan saya ini sedang berfokus pada kepentingan Allah, bukan kepentingan saya pribadi. Ya kan? Ini bukan suatu hal yang aduh, masalah tetek bengek. Ya. Oh Tuhan, handphoneku hilang Tuhan. Handphoneku hilang Tuhan. Tolong carikan Tuhan, di mana handphoneku? Ya, saya bukan katakan kalau handphone Anda hilang, Tuhan tidak bisa mengembalikan handphone Anda. Itu, aduh, perkara itu kayak gitu. Itu mungkin bagi saudara atau bagi saya juga itu perkara besar ya, handphone hilang itu. Waduh, kalau handphone hilang, data-data saya juga hilang semua, atau aduh ini harganya, wah saya tidak punya duit untuk bisa beli lagi. Oh, ini perkara sangat besar bagi saya dan saya membutuhkan Tuhan menolong saya untuk mencarikan handphone saya. Sekali lagi, ya itu perkara apa ya? Kalau saya minta Tuhan memperhatikan handphone saya dibandingkan dengan kebersamaan saya dengan seluruh saudara seiman sepanjang abad, baik di bumi, baik di surga. Ini sedang apa kita ini? Kita ini sedang apa? Sedang di mana? Bayangkan. Kalau tadi saya masuk di suatu perusahaan,
yang perusahaan besar, ya kan, perusahaan yang karyanya besar dan hebat. Saya sedang di mana dan saya sedang masuk di kebersamaan di tempat yang bagaimana ini? Oh, amat sangat dahsyat dan luar biasa. Yaitu apa? Saya sedang dalam kebersamaan menghadap kepada Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Allah yang memperkenalkan diri kepada saya, ya, dengan mengutus anaknya yang tunggal. Allah yang sedang menyertai saya, membimbing saya, ya, menyadarkan saya untuk saya berjalan dalam langkah-langkah yang sesuai dengan misi dari Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Sadarkah Anda bahwa Anda sedang masuk dalam suatu misi karya besar Allah Sang Pencipta langit dan bumi? Jangan salah paham, saya tidak berarti lalu mengatakan semua yang Anda kerjakan sekarang ini buang saja dan kita ganti dengan misi akan yang diutamakan oleh Allah Sang Pencipta. Nanti dulu, itu pemahaman yang perlu dikoreksi juga. Kalau sampai reaksinya seperti itu, berarti Anda tidak memahami yang namanya misi Allah Sang Pencipta itu secara pemahaman secara integrated, pemahaman secara komprehensif, pemahaman secara holistik. Ya, integrated, holistik, komprehensif itu pemahaman yang yang perlu dan sangat penting saudara renungkan di dalam kita menjalani hidup sebagai orang percaya. Sekali lagi, bukan terus fokus kita hanya untuk tadi ada handphone hilang dan mungkin lagi putus dengan pacar atau lagi kesulitan di dalam membina relasi dengan sesama kita dan sebagainya. Saya tidak katakan bahwa itu tidak perlu sama sekali dan dibuang, enggak. Tapi ini secara integrated, secara komprehensif, secara holistik. Saya sadar hidup saya ini bukan milik saya. Hidup saya ini yang sementara sedang Tuhan mau pakai untuk menjalankan misi daripada Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Ya, saya kembali lagi kepada Katekismus singkat Westminster, di mana waktu itu dibahas mengenai apa tujuan hidup dari manusia yang sebenarnya. Ya, singkatnya akan langsung to the point. Tujuan hidup daripada manusia adalah memuliakan Allah dan menikmati anugerah. Ya, menikmati anugerahnya, menikmati berkat-berkatnya. Itu artinya apa? Artinya adalah aku berfokus, hidupku itu adalah hidup bagi kemuliaan Allah. Dan hidup bagi kemuliaan Allah itulah nikmat yang paling signifikan dalam kehidupan orang percaya. Bukan lalu, hidup bagi kemuliaan Allah, lalu saya juga boleh
menikmati untuk kepentingan-kepentingan egoku, salah besar kalau dikatakan dan menikmati berkat-berkatnya itu apa dalam kaitan dengan kemuliaan Allah itu. Kalau hidupku itu bagi kemuliaan Allah itu sudah jadi berkat yang luar biasa bagi aku. Ya. Nah, harap Anda memahami kebenaran-kebenaran ini dan merenungkan baik-baik kebersamaan. Ya, ini nanti pasti kaitannya dengan kalimat-kalimat berikutnya kan. Saya masih baru kalimat pertama, Bapa kami. Ya, Bapa kami. Itu kami itu kebersamaan dengan semua anak Tuhan. Ya, kalau yang lalu saya menekankan persekutuan. Kita hidup dalam persekutuan bersama dengan anak-anak Tuhan. Tapi sekarang ini saya mau menekankan kebersamaan dalam menjalankan satu misi dari Allah pencipta langit dan bumi. Ya, sekali lagi, kalau tadi saya umpamakan sebagai kita ini masuk dalam suatu perusahaan atau suatu ya apalah begitu, lembaga dan sebagainya. Maka yang sekarang kita utamakan adalah lembaga yang dimana saya masuk di situ. Saya hanya satu individu dari sekian jumlah orang yang secara bersama-sama sedang terlibat dalam misi lembaga ini. Itu. Oke. Lanjut. Ya, ini yang tadi saya bilang. Jadi kebersamaan itu fokusnya apa? Fokusnya adalah memuliakan Tuhan. Ya, hidupmu itu adalah hidup untuk kemuliaan bagi Allah. Ini sudah saya tekankan yang lalu, tapi ini saya mau tekankan dalam fokus kebersamaan ini. Bahwa inilah yang terpenting dalam kebersamaan Anda, yaitu bersama-sama memuliakan Tuhan. Karena inilah misi daripada Allah Sang Pencipta menciptakan Anda dan saya. Anda dan saya itu diselamatkan bukan sekedar untuk Anda masuk surga. Bukan sekedar Anda bisa hidup kekal. Bukan, Anda diselamatkan Allah supaya hidup Anda dipakai Allah bagi kemuliaan nama Tuhan. Inilah perenungan. Ya, saya sedikit flashback tentang Katekismus Westminster. Ya, Katekismus singkat Westminster. Pertanyaannya begini, melanjutkan tadi, untuk apa atau tujuan hidup manusia itu sebenarnya apa? Ini memuliakan Tuhan. Ya. Tapi dasar daripada tujuan hidup untuk memuliakan Tuhan ini sebetulnya siapa yang punya hak untuk menentukan tujuan hidup? Nah, saya ulangi, siapa yang paling punya hak untuk menentukan tujuan hidup? Seolah-olah kalau tadi saya katakan tujuan hidup itu adalah untuk kemuliaan bagi Tuhan. Siapa yang punya hak menentukan tujuan hidup adalah untuk kemuliaan bagi Tuhan? Ya, kalau saudara sadar akan otoritas tertinggi, ya nggak ada yang lain. Yang berhak menentukan tujuan hidup dari manusia adalah Allah Sang Pencipta. Jadi manusia itu sendiri tidak berhak menentukan tujuan hidupnya. Tidak berhak.
Kenapa? Karena manusia itu adalah ciptaan. Saudara dan saya adalah ciptaan. Sedangkan Allah adalah sang pencipta. Dalam sang pencipta menciptakan Anda dan saya, dia pasti waktu mencipta, dia punya desain, dia punya rancangan, dia punya tujuan, goal yang mau dicapai dari dan melalui ciptaan ini. Dan apa tujuan Allah? Tujuan Allah tidak ada yang tadi yang kepentingan pribadi. Itu ya, itu kalau kita sudah sadar kemuliaan bagi Tuhan itu adalah fokus yang terutama. Itu menjadi memang betul-betul hal yang terpenting bagi semua orang percaya, yaitu kemuliaan bagi Tuhan. Hal yang terpenting dari semua pegawai yang kerja di perusahaan adalah mengerjakan untuk kepentingan perusahaan, bukan kepentingan pribadi. Perusahaan memang kasih Anda gaji untuk ya memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadi, tapi sebetulnya orang kerja yang benar itu bukan untuk kepentingan pribadi. Orang yang kerja yang benar itu adalah saya komitmen untuk perusahaan ini bekerja. Komitmen untuk perusahaan ini tujuan atau goalnya bisa tercapai. Maka saya mau kerja demi perusahaan. Itu komitmen yang benar. Demikian juga Anda sebagai ciptaan Tuhan. Anda kan bukan melamar kepada Tuhan. Anda tidak kerja kepada Tuhan, tapi Anda dicipta oleh Tuhan. Ya kan? Anda tidak bisa mau jadi, kalau ada pegawai yang nggak setuju sama perusahaan, wah, perusahaan apa ini? Gua dijadikan budak. Gua keluar aja dari perusahaan ini. Gua pilih perusahaan yang lebih manusiawi. Silakan, itu hak Anda. Tapi kalau Anda mau di perusahaan itu terus, ya Anda harus komitmen. Tapi kalau Anda nggak setuju, silakan keluar. Pilih perusahaan lain yang Anda lebih sepakat atau Anda merasa lebih manusiawi. Silakan, itu hak Anda. Tapi kalau Anda sebagai ciptaan, apa Anda bisa pilih? Wah, gua nggak setuju nih sama pencipta gua ini. Kok enak dia yang nentukan seenaknya sendiri akan tujuan hidupku. Aku mau keluar. Ya, aku mau pilih pencipta lain. Bisa nggak? Konyol banget. Kalau Anda mau keluar dari perusahaan, silakan. Kalau Anda mau keluar dari sang pencipta, bagaimana? Ya habis Anda. Begitu keluar dari sang pencipta. Karena hidup Anda sepenuhnya dikontrol oleh sang pencipta. Jadi nggak bisa lepas Anda daripada hidup Anda yang dicipta oleh Allah. Itu mau tidak mau Anda yang harus taat, submit pada tujuan sang pencipta. Oke? Puji Tuhan. Kalau Anda dan saya menyadari ini. Ini adalah hikmat, ya, pengertian yang paling mendasar, ya, paling basic. Kalau yang paling mendasar, paling basic ini aja Anda nggak paham, Anda tetap nggak mengerti untuk apa Anda hidup. Dan Anda tidak mengerti nilai hidup yang sepatutnya Anda lakukan dalam hidup Anda. Hidupku dicipta untuk kemuliaan bagi Allahku. Karena dialah pencipta. Dan dialah yang berhak menentukan tujuan hidupku. Ya kan? Ya, manusia membuat apapun, dia punya tujuan dari apa yang dicipta oleh manusia. Dan tidak ada ciptaan yang menentukan tujuannya sendiri, itu nggak ada. Ya, saya pakai mouse,
di komputer. Ya, mouse yang saya pakai ini, saya mau buat apa? Hah? Buat lempar-lempar orang gitu, mouse-nya itu. Ya kalau mouse rusak ya sudah dilempar-lempar aja. Tapi mouse ini dicipta buat apa? Ya buat Anda bisa menggunakan komputer Anda dengan lebih baik memakai mouse. Ya. Bukan lalu mouse ini dijadikan tikus. Lalu dikasih teman-teman sama tikus-tikus di sana. Ini tikus, ini temanmu ini, mouse ini. Ya. Sudah menyimpang dari tujuan mouse ini dicipta. Ya kan? Apa mouse ini mau menentukan tujuannya sendiri? Oh, gua nggak mau dicipta untuk jadi mouse-nya manusia ini, untuk komputer ini. Gua mau jadi mouse sungguhan yang di lorong-lorong selokan itu. Mana bisa mouse ini dicipta untuk semau maunya sendiri? Nggak bisa. Dia harus menurut apa yang Tuhan mau. Pencipta itu mau. Saudara dan saya tidak bisa semau gue. Kita dicipta untuk sejalan dengan Sang Pencipta. Puji Tuhan. Ya, itulah kebersamaan. Kebersamaannya bagaimana? Yang memuliakan Tuhan. Siapa yang berhak menetapkan tujuan hidup manusia? Sang Pencipta. Dan Sang Pencipta sudah menetapkan itu bagi Anda dan saya. Coba kita lihat ayat lain lagi. Ya. Kita lihat 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Ya. 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Ya, saya coba tampilkan. 2 Korintus 5 ayat 15. Yes. Oke. Nah, ini saya tampilkan di layar. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Ya, ini lebih penegasan. Anda setelah dicipta, tidak hanya sekedar Anda dicipta, tapi Anda yang sudah ikut jalur Adam dan Hawa, mau tidak mau, Anda sebagai keturunan Adam dan Hawa, Anda mengikuti jalur Adam dan Hawa, ya, terkena kutuk dosa, maka Kristus mau mati untuk Anda dan saya. Dan ini baru kita rayakan Jumat Agung dan Paskah. Dan di sini kalimatnya adalah, dan Kristus telah mati untuk semua orang. Semua ini adalah semua orang pilihan. Bukan semua orang betul-betul semua, karena tidak semua orang diselamatkan. Ya, semua orang ini adalah domba-domba dan bukan kambing. Semua di sini adalah gandum dan bukan lalang. Oke, saya ulangi. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, Kristus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara, tidak ada hidup untuk diri sendiri. Yang lalu saya sudah tekankan Roma 14 ayat 7-9. Sekarang 2 Korintus 5 ayat 15.
Saya melihat kebenaran-kebenaran yang seperti ini itu bagi saya luar biasa. Ini betul-betul memberi pencerahan, ini betul-betul merubah paradigma hidup manusia yang memang sudah dikuasai dosa. Naturnya adalah egosentris, antroposentris. Dan tetapi bagi saudara yang sudah dicelikkan mata rohaninya, sudah ditebus oleh darah Kristus. Katakan Kristus mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Maukah Anda hidup bagi Kristus, hidup untuk kemuliaan bagi Tuhan? Nah, biarlah ini boleh merubah paradigma saudara dan saya. Ya, tidak berarti tadi saya bilang, oh berarti semua perusahaan Anda ditinggal saja, Anda semua jadi pendeta. Enggak, Anda bisa hidup bagi kemuliaan Tuhan di tengah-tengah Anda bekerja di perusahaan, di tengah-tengah keluarga Anda, di tengah-tengah kesibukan Anda. Anda hadir dimanapun adalah dengan satu misi, hidup Anda untuk kemuliaan bagi Allah. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang dan bersyukur karena Tuhan yang terus membimbing hidup kami. Kami disadarkan bahwa kami hidup tidak individualisme, tapi kami hidup dalam kebersamaan dengan semua orang percaya, semua orang yang dilahirkan kembali, semua domba-domba Allah, semua gandum yang Tuhan sudah tetapkan. Kami sadar bahwa hidup kami adalah bukan dicipta untuk demi egosentris kami, demi kepentingan-kepentingan pribadi, tapi kami dicipta, kami diselamatkan, kami ditebus, supaya hidup kami adalah hidup bagi kemuliaan Allah. Terpujilah nama Tuhan, biarlah kami terus-menerus diperbarui. Hidup yang selalu condong kepada egosentris, kepentingan diri, boleh terus-menerus disadarkan untuk apa kami hidup di dunia ini. Bukan untuk memenuhi segala selera keegoisan kami, tapi kami sadar hidup kami dicipta oleh Allah untuk memenuhi, menggenapi tujuan Allah di dalam menciptakan kami semua. Terpujilah nama Tuhan, kami serahkan seluruh rekan-rekan MRI Balikpapan, baik hamba Tuhan, Gembala Sidang yang melayani, baik pengurus-pengurus, baik seluruh jemaat. Kami semua boleh memuliakan Tuhan dalam kebersamaan. Terpujilah nama Tuhan, kami serahkan doa kami dalam satu nama, yaitu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saya serahkan kembali. Tuhan memberkati kita semua. Dengan segala orang percaya, di sepanjang zaman kita menyatakan pengakuan iman rasuli bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah.